Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Inna bil khairi alhamdulillah. Puasa semuanya? Puasa. Absensi ya. Siapa yang disebut namanya maka ucapkan hadirah. Paham? Paham. Wafiq. Hadirah. Cahya. Hadir semua ya. Hadir. Baik. Sebagaimana yang sebelumnya telah kita pelajari di dalam akidah akhlak, kita sedang membahas tentang rukun Iman. Rukun iman. Kita akan membahas iman yang kelima. Apa tadi? Iman yang hari akhir. Iman kepada hari akhir. Ya, kelihatan tidak? Ya. Apa bedanya? Hari akhir. Ya. Ada yang tahu hari akhir itu apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Hari apa lagi? Yang kalian paham maksud dari hari akhir itu apa? Hancurnya dunia, terus pertanggungjawaban. Sebelum pada inti rukun iman, mengimani hari akhir, kita bahas dulu hari akhirnya dulu. Hari akhir itu apa? Hari akhir adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumumkan akhirnya dunia dan awalnya akhirat. Berakhir dunia dan berawal akhirat. Kemudian apa? Kemudian para manusia dibangkitkan dari mana? Dari kubur atau di sini disebutkan dari tempat peristirahatannya. Kemudian setelah dibangkitkan dikumpulkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian daripada hari akhir. Mana di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Kita di dunia ini hanya sementara. Nah, baru intinya yaitu pengertian di sini makna beriman beriman kepada hari akhir di sini adalah meyakini dengan sungguh bahwa itu akan benar-benar terjadi. Ya, beriman kepada hari akhir. Gimana dia bisa tahu kita percaya gitu? Dengan kita membaca atau melihat Al-Quran. Di sana sudah dijelaskan semua. Di dalam Al-Quran itu segala sesuatu hal yang di dunia maupun di akhirat semua jelas ada di dalam Al-Quran. Walaupun di akhirat kita belum merasakan, tapi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dan kita wajib juga meyakini akan Al-Quran. Yang selanjutnya ada nama-nama lain selain hari akhir. Siapa yang tepat? Yaumul hisab, yaumul jam'i, yaumul fasli, yaumul din. Selanjutnya ada setelah nama-nama kita rangkaian yang ada pada hari akhir. Jadi di hari akhir itu ada proses, ya, dari mulai kita di dalam kubur sampai nanti akhir antara surga dan neraka. Kembali ke poin pertama, yaitu fitnah kubur. Yang meyakini bahwa mayit, ya, orang yang sudah meninggal disebut mayit. Mayitlah dia dikuburkan nanti akan ditanyakan oleh siapa? Siapa malaikat yang bertanya di dalam kubur? Malaikat nakir yang bertugas bertanya di dalam kubur. Nanti ditanyakan tentang apa? An rabbihi, tentang Tuhan. An dinihi, agama. An nabihi, Nabi. tentang nabinya. Misalkan man rabbuki, Allah. Rabbi Allah. Ma dinuki. Yang
misalkan mendirikan pondok, mendirikan masjid, kemudian kan dalilnya ya, dalil hari pertanggungjawaban yaumul hisab qauluhu ta'ala. Ini surat apa nih? Al-Insyiqaq. Hafalan semua? Surat Al-Insyiqaq. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu dalil tentang hari pertanggungjawaban. Surga dan neraka. Surga dan neraka. Gimana pernah tur? Tapi pernah tur ke surga. Ke neraka juga ngeliat orang yang lebih susah. Salah satunya Nabi pernah mendengar teriakan orang ya, ada ceritanya. Terus Nabi nanya, itu suara siapa? Kenapa dia begini-begini? Terus orang itu sininya robek, ini mulutnya robek, keluar darah. Nanya ke malaikat. Malaikat itu siapa? Kenapa dia begini-begini? Dia adalah orang yang selama bulan Ramadan membatalkan puasanya di siang hari tanpa ada izin. Apa bahasa kita? Mungkin godin. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menyiapkan surga dan neraka. Menyiapkan surga, bukan cuma surga doang nih, saya nyiapin surga, enggak. Segala apa yang ada di dalam surga juga sudah disiapkan. Dari mulai apa? Makanan, minuman, pakaian yang mungkin tadinya kita selama di dunia. Ini apa? Dengan afwan babi ya. Babi kan nggak boleh kan sebagai muslim, kita nggak boleh makan babi. Tapi nanti ketika di surga apapun yang tadinya haram di dunia jadi halal di surga. Di surga ya. Jangan sampai surganya dihilangin, kalian jadi di dunia bebas makan. Bebas komer, wafik mabuk. Ya boleh kan? Itu. Tuh, neraka juga sama. Allah sudah menyiapkannya. Bukan nanti pas ketika hari akhir, bukan. Dari sekarang udah ada. Mungkin dari sebelum. Jadi pasti buat yang bumi semua udah ada. Surga neraka sudah Allah siapkan sedetail mungkin. Ya, neraka juga dengan segala azabnya, dan azabnya itu kayak tadi gambarannya. Gak pernah ada manusia membayangkan azab itu ada di dunia. Jadi azab yang ada di dunia atau apapun hukuman yang ada di dunia itu beda sama hukuman yang ada di neraka. Jadi kita nggak bisa ngebayangin. Mungkin ya ngebayangin yang mungkin sebayangannya kita ya, sependek-pendeknya benak pikiran manusia, tapi beda adanya nanti. Begitupun keindahan surga, kita nggak bisa tahu bagaimana indahnya. Walaupun ya dengan kita ngebayangin aja kayaknya udah indah banget ya. Ya itu bakalan lebih indah lagi karena kita nggak bisa ngebayanginnya. Kayak gitu. Paham? Kemudian yang terakhir, ada apa pertanyaan? Atau siapa yang mau ditanya? Pertanyaan, Aura? Apa hikmah dari mengimani? Hikmah kita mengimani hari akhir. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita bisa berperilaku baik, berbuat soleh setiap harinya. Kenapa? Karena kita yakin kan tadi di hari akhir kita telah belajar tadi sebelumnya di slide sebelumnya dijelaskan bahwa apa yang kita perbuat di dunia itu semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita mengimani, oh iya di hari akhir begini, saya yakin ada begini, ada nih yaumul hisab. Makanya ketika misalkan dia apa yang maksiat nih, misalkan siapa? Misalnya mau maksiat misalkan, bilang jangan ya. Oh maksiat terus tapi dia ingat, oh iya apa namanya? Saya yakin akan adanya hari akhir. Nah itu akan bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal maksiat. Ibaratnya kayak kalian masuk supermarket, boleh nggak beli apapun yang ada di situ? Boleh, asal yang halal. Kadang ada yang haram juga. Masuk mau ambil ini, nah si orang ambil mie 10 dus, nyetok buat berapa sebulan, setahun. Indonesia ngambil apa kopi semua merek diambil. Boleh. Tapi apa boleh? Habis kita ngambil semua barang, semua makanan, minuman, terus kita langsung keluar dari supermarket? Enggak kan? Pasti lewat mesin kasir dulu, pasti kita kasir dulu bawa. Dihisab kan? Hitung kan? Dihitung ini berapa itu habisnya berapa. Nggak bisa kita langsung keluar gitu aja. Sama, ibaratnya kayak gitu. Kita nanti di akhirnya juga, sekarang kita bebas. Serah kalian. Misalkan kita punya aturan, tapi alhamdulillah kita agama Islam punya aturan kan? Ini jangan, itu jangan, ada larangannya. Tuh, tapi kalau misalkan orang yang nggak punya aturan, dia ambil semua, makin banyak yang akan dipertanggungjawabkan.